Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Pak Rian selaku penguji, Pak Bambang selaku coach, Bu Mentor. Terima kasih Bu Mentor telah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama-sama kita memenuhi undangan kami untuk kemudian yang saya banggakan Ibu Made Erviniati. Baik, untuk menuntun jalannya seminar ini akan dipandu langsung oleh Pak Coach, Pak Bambang, bertindak sebagai moderator. Dengan hormat kepada Pak Bambang, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Acep, host yang baik hati dan tidak sombong dan tidak pernah Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Rian selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Ulfa, selamat datang Bu, selaku mentor di sini. Ya, mohon izin siang-siang mengundang Ibu di sini. Mudah-mudahan Ibu tidak mengganggu kegiatan Ibu. Yang saya banggakan, waduh, ada ehonya nih suaranya. Mbok Made, apa kabar? Ken kabarnya Mbok? Ya, alhamdulillah. Iya, Mbok Made, Anda siang ini akan menyampaikan paparan Anda, tentunya hal-hal tidak secara keseluruhan, hal-hal yang mau anggap Anda penting untuk disampaikan karena secara umum Pak Rian sudah menangkap apa yang Anda sampaikan melalui laporan tertulis Anda. Kemudian selanjutnya kami juga ingin mendengarkan Ibu Ulfa selaku mentor menyampaikan dukungannya terhadap rancangan ini, karena kalau Ibu mengatakan saya tidak mendukung ini, selesai Bu. Ini batal beliau rancangan, karena ini memang hasilnya adalah untuk manajemen di tempat kerja Ibu Made. Dan selanjutnya Pak Rian nanti akan memimpin jalannya diskusi untuk pengayaan dan penyempurnaan rancangan ini demi pelaksanaan yang lebih baik lagi tentunya. Baik, selanjutnya saya persilahkan kesempatan ini untuk Mbok Made menyampaikan rancangannya. Saya persilahkan. Suaranya dibuka dulu. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Izin share screen. Sudah terlihat Bapak? Sudah. Ya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian selaku penguji, yang saya hormati Bapak Bambang Sunario selaku coach yang selama ini membimbing saya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ulfa Asro selaku mentor saya, yang saya hormati Bapak Asep selaku host yang mewadahi pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi saya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Jadi judul rancangan aktualisasi saya adalah meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 4 SD Impres 1 Tatura dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan kartu Posinega. Berdasarkan pengamatan yang saya temui di ruang lingkup kerja saya di SD Impres 1 Tatura, ada 3 identifikasi isu. Yang pertama adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas 4 pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua itu adalah rendahnya minat baca siswa. Yang ketiga adalah rendahnya efektivitas pelaksanaan program UKS. Ya, belum berpindah slide-nya. Ya. Ya, ada analisis penetapan isu dengan metode APKL. Ada tiga masalah yang saya munculkan. Itu ada satu masalah yang memenuhi nilai analisis penetapan isu metode APKL yang tertinggi, yaitu rendahnya hasil belajar siswa kelas 4 pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan aktual 5, kelayakan ada 5, problematik ada 4, kelayakan ada
5 dan total ada 19. Nah, rendahnya hasil belajar siswa kelas 4 pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ketika saya melakukan evaluasi dan refleksi, ternyata ada sebab, yaitu guru tidak menggunakan media atau alat peraga dalam pembelajaran. Nah, akibat yang terjadi, yang pertama siswa mengalami kesulitan menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, hasil belajar tidak mencapai KKM. Di sini saya lampirkan sebuah contoh sederhana dari pekerjaan anak-anak saya. Dari 23 siswa yang mengerjakan materi atau soal penjumlahan pengurangan bilangan bulat, ada 10 orang yang tidak tuntas mencapai KKM dan ada 13 orang yang tuntas. Contohnya seperti ini. Berdasarkan tabel analisis isu APKL tersebut, maka peserta menetapkan isu yang akan dituangkan dalam rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS, yaitu hanya hasil belajar siswa kelas 4, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Isu yang diangkat adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas 4 pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di gagasan pemecahan isu ialah meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 4 SD MTS Tatura dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan kartu Posinega. Adapun rancangan kegiatan dan tahapan aktualisasi, yang pertama konsultasi dengan mentor. Tahap kegiatannya yang pertama mendiskusikan rancangan aktualisasi dengan mentor. Adalah hasil diskusi, substansi ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Kemudian menyampaikan gagasan dalam rancangan aktualisasi. Berikutnya itu adalah disetujuinya rancangan aktualisasi. Kemudian substansi ada akuntabilitas, komitmen mutu, etika publik. Yang ketiga adalah mencatat hasil diskusi terkait proses pelaksanaan rancangan aktualisasi. Adalah adanya catatan hasil diskusi. Kemudian keterkaitan adalah akuntabilitas, indikator tanggung jawab. Kedua, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Yang pertama adalah menyiapkan silabus KI dan KD serta menentukan tujuan pembelajaran. Hasilnya adalah adanya silabus KI dan KD serta tujuan pembelajaran. Keterkaitan substansi ada akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kedua, menentukan model pendekatan metode pembelajaran. Outputnya adanya model pendekatan dan metode pembelajaran, keterkaitan substansi, yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi. Yang ketiga, membuat soal evaluasi. Hasil adalah soal pre-test dan post-test. Keterkaitan substansi ada akuntabilitas, kejelasan, komitmen mutu, anti korupsi. Yang ketiga, rancangan tahap yang ketiga ini pembuatan alat peraga pembelajaran. Adapun tahap kegiatannya adalah yang pertama membuat konsep alat peraga, kartu Posinega. Hasilnya adalah adanya konsep alat peraga. Yang keterkaitan substansi pada mata pelatihan adalah akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang berikutnya menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan alat peraga kartu Posinega. Outputnya adalah tersedianya alat dan bahan, keterkaitan substansi, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Yang ketiga adalah pembuatan alat peraga kartu Posinega untuk pembelajaran. Hasilnya adalah adanya alat peraga kartu Posinega, keterkaitannya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Yang keempat adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan berdoa, hasilnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Substansi adalah nasionalisme etika publik. Kita memberikan pretest di awal pembelajaran. Adapun hasilnya adalah hasil pretest, kemudian keterkaitan substansi, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Membimbing siswa dengan menggunakan alat peraga, menggunakan kartu Posinega. Outputnya adalah siswa memahami materi melalui alat peraga kartu Posinega. Substansi adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu. Akhir, rancangan kegiatannya yang kelima itu adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Tahap kegiatan
melakukan post-test. Outputnya adalah hasil post-test, keterkaitan substansi, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu. Yang kedua, memeriksa hasil post-test, hasilnya adalah nilai post-test, keterkaitan substansi, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu. Dan yang terakhir itu adalah membandingkan hasil pretest dan post-test. Adalah adanya hasil perbandingan pretest dan post-test, keterkaitan substansi adalah akuntabilitas, nasionalisme, publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini Bapak saya lampirkan jadwal rancangan aktualisasi saya. Jadi selama minggu pertama saya melaksanakan 3 kegiatan, mengumpulkan referensi, ya yang konsultasi, kemudian buat rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga pembuatan alat peraga kartu pos niaga untuk pembelajaran. Itu saya lakukan di minggu pertama. Nah, untuk di minggu kedua dan yang ketiga, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran. Maka di sini hampir 3 minggu ya, karena ingat masa pandemi anak-anak sekarang, jadi rancangan saya untuk ke depan, saya akan membagi menjadi 2 kelompok belajar. Jadi dalam 1 minggu itu saya akan melaksanakan 2 siklus. Yang pertama, siklus pertama saya lakukan dengan kelompok A, kemudian dalam siklusnya itu ada penjumlahan secara khusus, kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan. Nah, di minggu yang berikutnya, minggu ketiga juga seperti itu, hampir sama, cuman dengan kelompok yang berbeda. Nah, di minggu keempat, itu saya melakukan evaluasi pembelajaran apabila ada anak-anak yang dari hasil pembelajarannya kita akan melihat perbandingan antara post-test dan pre-test. Jadi cukup sekian sajian saya terhadap rancangan aktualisasi. Terima kasih, Bapak. Oke. Maaf ini sinyalnya maju mundur. Iya. Oke, terima kasih ini Made telah menyampaikan rancangannya. Selanjutnya saya persilakan Ibu Mentor untuk menyampaikan dukungannya terhadap apa yang telah disampaikan oleh Ibu Guru Made tadi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian selaku penguji, Bapak Bambang Sunario selaku host, Bapak Acep Saputra selaku host, dan yang saya sayangi dan saya banggakan Ibu Nimade Erviniati, peserta CPNS yang akan seminar rancangan hari ini. Dalam kesempatan ini, saya mendukung penuh kegiatan rancangan yang Ibu Made sudah konsultasikan kepada saya dengan judul meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Impre 1 Tatura dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan kartu Posinega. Pada umumnya, matematika adalah salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh kebanyakan siswa kita. Dan pada akhirnya siswa tidak gemar untuk belajar matematika. Nah, inilah yang menjadi tolak ukur guru mengapa siswa tidak gemar belajar matematika. Dilakukannya lah evaluasi diri terkait masalah tersebut. Dalam pelaksanaannya, guru hanya menggunakan metode ceramah tanpa menggunakan media belajar atau alat peraga pembelajaran, khususnya pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dalam berjalannya
rancangan ini, saya sangat berharap dapat meningkatkan pencapaian kompetensi siswa dengan inovasi dan kreativitas yang peserta berikan, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan siswa yang aktif, kreatif, cerdas, inovatif, berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Demikian tanggapan dukungan dari saya. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ulfa selaku mentor yang telah memberikan dukungannya dengan sangat jelas tadi. Selanjutnya saya persilakan Pak Rian untuk memimpin jalannya diskusi. Saya persilakan Pak Rian. Baik, terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin suara saya kedengaran tidak, Ibu? Bagus. Kedengaran, Pak. Jelas. Malah hilang. Hariannya malah hilang. Dibilang jelas. Ya mau kalau tidak jelas malah terang. Nah. Ya, jelas. Suara Bapak. Baru di bagus udah keluar sendiri, Pak. Enggak apa-apa. Oke, baik, saya lanjut. Yang kami hormati Pak Coach, yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Ulfa Asro SPD MPD yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di seminar rancangan aktualisasi. Terima kasih banyak Bu atas kehadirannya. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini, dan seminar ini tidak bisa kita laksanakan tanpa pendampingan dari Ibu Mentor. Karena Ibu Mentor yang paling tahu substansi yang disampaikan oleh Ibu Nimade. Kemudian Ibu Mentor juga yang paling tahu kondisi di lapangan saat ini. Bagaimana kegiatan belajar mengajar, bagaimana kebijakan pemerintah, apakah anak-anak ini masuk sekolah atau masuk sekolah dengan terbatas, atau kita yang pembelajaran luar ruangan, atau ya yang paling mengerti dengan hal-hal seperti itu Mentor. Kalau kami hanya melihat dari luar. Baik, saya lanjut ke Ibu Nimade Erviniati, SPD. Apa kabar Bu? Sehat? Baik Pak, sehat. Kok gambarnya tidak bergerak ya? Oh bergerak, mohon maaf. Sudah bergerak. Apa ini? Iya, saya takut itu hanya background Pak. Saya kira Ibu Nimade kok tidak bergerak-gerak. Jangan ini cuma background sebenarnya. Untuk menipu lawan. Baik, Nimade. Tadi sudah disampaikan latar belakangnya dengan baik sekali. Terima kasih banyak sudah menyampaikan data di dalam latar belakang. Data mengenai data mengenai hasil belajar siswa, mengenai penjumlahan dan pengurangan. Kemudian melakukan analisis dengan bagus sekali. Terakhir membuat kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan isu. Berikut ada beberapa hal yang ingin kami perbaiki. Koreksi sedikit saja. Tinggal diperbaiki sedikit-sedikit. Yang pertama, dalam judulnya kecil sekali seperti itu malah tidak terlihat. Judulnya diperbesar saja. Seperti itu. Kemudian masukkan peraturan lembaga administrasi nomor 1 tahun 2021 tentang Latsar ke dalam latar belakang, narasikan sedikit 2-3 baris sudah boleh. Kemudian di akhir menganalisis isu, ketika sudah mendapatkan isu utamanya, kaitkan isu tersebut dengan pembelajaran kita di agenda 3. Baik itu keterkaitannya dengan pelayanan publik, manajemen ASN, atau WOG. Oke, baik. Berikut kita langsung masuk ke matriks
Di matriks banyak sekali singkatan KI, KD. KI, KD itu apa? Itu kompetensi inti, KD itu kompetensi dasar. Oh, saya kira nama artis itu tadi. Oke, berikut di kegiatan ketiga, saya lanjut kegiatan ketiga saja. Kegiatan ketiga itu ada membuat alat peraga pembelajaran, kartu Posinega. Apa kelebihan dari kartu Posinega ini, Bu? Kelebihan saya mengambil kartu Posinega sebagai alat peraga pembelajaran, sebenarnya itu Pak ada dua model alat peraga, cuman saya lebih tertarik pada kartu Posinega. Di samping kartu Posinega itu ada namanya garis bilangan Pak, dengan yang namanya bersifat abstrak utang uang. Nah, jadi itu ada definisi utang dan uang. Alasan saya yang pertama, saya ingin mengajarkan anak-anak dengan alat peraga secara konkret. Jadi secara konkret anak itu sudah bisa langsung memegang alat peraga tersebut, dalam arti anak ini mengalaminya secara langsung, mendemonstrasikannya secara langsung dalam menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, saya beralasan bahwa kartu Posinega ini adalah kartu yang dapat menarik perhatian dan motivasi belajar anak. Karena kenapa? Kartu Posinega ini Pak kepanjangan dari kartu positif negatif. Jadi di situ saya akan membuat kartu seperti kartu yang memberikan ada perbedaan warna. Warna merah itu adalah bilangan positif dan yang putih itu adalah bilangan negatif. Jadi anak-anak pasti akan termotivasi dan menarik juga untuk mereka pelajari karena dalam kesehariannya pasti mereka mengenal adanya yang namanya kartu. Yang ketiga mungkin alasan saya mengacu pada model pada pendekatan teori belajar Brunner. Itu memang kita harus penyampaian dalam pembelajaran bersifat konkret yang melewati 3 tahap tadi, enaktif, ikonik, dengan simbolik. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Kalau guru SD penjelasannya enak seperti ini, kita masuk SD lagi, Pak. Oh, jangan ajak Pak Coach, Pak Host. Pak Host, ayo kita sekolah lagi. Iya, udah lanjut sekolah sama Ibu Made. Baik, di kegiatan keempat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran memberikan pretest, membimbing siswa dengan menggunakan kartu Posinega. Oke. Di kegiatan terakhirnya melakukan evaluasi hasil protes. Oke, ada perbandingan antara pretest sama post-testnya, sehingga harapannya dengan melihat hasil itu ada peningkatan sesuai dengan harapan kita. Ada peningkatan hasil belajar siswa kelas 4. Oke, baik, saya kira tidak ada masalah untuk kegiatan dan tahapan kegiatannya. Sangat bagus sekali, sangat sistematis. Berikut kami akan mengaitkan antara nilai yang dibuat, yang diambil dengan kegiatan yang sudah ditulis. Baik, terima kasih banyak sudah membuat kaya sekali nilainya, bagus sekali, karena kemarin-kemarin peserta itu paling jarang mengambil nilai nasionalisme dengan anti korupsi. Kalau ini sekarang banyak sekali. Nasionalisme pun itu ketuhanan terus, padahal bukan hanya nilai ketuhanan yang ada di dalam. Baik, Bu Nimade, ini di kegiatan kelima melakukan post-test. Ada nilai tanggung jawab dan konsisten dalam konteks akuntabilitas. Sekarang di mana keterkaitan antara melakukan post-test dengan nilai akuntabilitas, Bu? Iya, terima kasih Pak. Jadi post-test itu adalah kita melakukan evaluasi akhir dari hasil pembelajaran proses belajar mengajar yang saya lakukan. Jadi keterkaitannya di sini adalah akuntabilitas, tanggung jawab, dan konsisten. Saya melaksanakan kegiatan yang sudah saya rencanakan dengan sistematis dan paling tidak hasilnya akan baik dengan perencanaan yang sudah saya laksanakan sebelumnya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Itu sudah kami anggap
sudah sesuai semua keterkaitan substansi pada mata pelatihan di agenda 2 dengan kegiatan. Yang terpenting adalah ini, saya tidak bosan-bosan menyampaikan ke teman-teman semua, teman-teman peserta, bahwa kita mengaktualisasikan nilai. Kegiatan ini untuk menyelesaikan isu. Kegiatan ini adalah wadah untuk memunculkan nilai. Oleh karena itu, jangan sampai kita fokus kepada kegiatan, lupa sama nilainya. Kalau seperti itu, orang lain pun bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan tanpa nilai. Kita berbeda karena kita sudah diajar dari mulai MOOC sampai dengan hari ini, kita diajarkan tentang nilai, tentang karakter, tentang akhlak. Oleh karena itu, harapan kami, Ibu Nimade Erviniati ini menjadi contoh, menjadi teladan di sekolah. Ini tentang sopan santun terhadap atasan, ini tentang bisa bekerja sama dalam tim, ini tentang bisa menghargai teman sejawat guru-guru, seperti itu. Jadi jangan menganggap sebagai orang yang hebat, yang cerdas, tidak mau menerima masukan dari orang lain. Tidak seperti itu, Bu Nimade. Oke, terima kasih banyak sudah membuat laporan ini dengan baik sekali, menyampaikannya juga dengan baik sekali. Luar biasa, kami mengapresiasi apa yang sudah dibuat, manage waktu dengan baik, kemudian tetap berkoordinasi, berkonsultasi dengan coach dan mentor, buat lembar bimbingan sebagai pembuktian nantinya, dan yang terakhir yaitu jaga kesehatan. Kalau tidak sehat, nanti tidak maksimal juga dalam implementasi nilai-nilainya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak Bu Mentor sudah hadir di seminar rancangan ini. Mohon bantuan bimbingan dari Ibu Mentor sehingga apa yang direncanakan bisa diaktualisasikan dengan baik. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Kemudian kami kembalikan ke Pak Coach. Terima kasih banyak Pak Coach. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Rian sudah memimpin diskusinya dengan baik sekali, dengan beberapa masukan pengayaan untuk Ibu Nimade. Mudah-mudahan ini segera diperbaiki, dan ada beberapa catatan yang saya jabri ke Ibu, nggak saya omongin di sini. Kalau saya omongin di sini nggak enak juga ya. Nggak, diomongin dikit juga boleh. Masa berdoa outputnya berdoa? Kan sudah berulang-ulang kayaknya saya ingetin. Berdoa masa outputnya berdoa? Ini terlewat oleh mata. Iya, ya. Terima kasih Bu Mentor, Bu Ulfa yang sudah hadir. Mudah-mudahan ini membuat sekolah Ibu menjadi lebih bergairah lagi gitu, siswa untuk siswanya terutama kan gitu. Karena matematika apa ya, fenomenanya kan ya nggak bagus, mau baru denger aja udah nggak terlalu menarik gitu ya. Padahal matematika itu hanya berlatih logika kan. Tapi mudah-mudahan inilah dengan Ibu Made membuat metode-metode seperti ini, bahwa semuanya menjadi fun, menjadi indah walaupun bermain angka. Cuman satu saran saya, nanti Ibu Ulfa mohon diingetin, Ibu Made ini wajahnya matematika sekali. Nggak senyum-senyum dari tadi untuk jelasin gitu, bener-bener kayak kita ini mau belajar matematika. Dari tadi gini serius banget, stres dia ngadepin Pak Rian, dia stres jadi sampai wajahnya matematika banget gitu. Nanti saya buktikan lewat fotonya yang saya kirim ya. Oh begitu Pak ya. Baik, oke, terima kasih, selamat untuk semuanya, dan mudah-mudahan nanti kita bulan depan insya Allah panjang umur kita ketemu lagi untuk membuktikan apa hasil dari yang dilakukan oleh Ibu Guru Made. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan saya kembalikan ke Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bambang, luar biasa Pak Coach. Pak Penguji, terima kasih Pak Penguji. Ibu Mentor, terima kasih Bu Mentor ya atas dukungannya terhadap Ibu Made. Made sukses selalu ya, sampai ketemu di seminar aktualisasi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Lin. Ya.